Sehat semuanya? Alhamdulillah Bu Dokter sehat. Alhamdulillah. Bu Dokter sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kelompok terakhir ya. Karena kelompok terakhir, terus minggu depan kita masih ada dua pertemuan. Mau kuisnya mau besok atau besok apa minggu depannya lagi? Soalnya udah beres bahannya. Saya tadi baru ngecek LMS lagi. Katanya kemarin belum bisa di-download ya. Iya Bu. Ya udah nanti di grup saya kasih semuanya aja langsung ya. Oke, Ma'am. Oke. Coba nanti diskusikan mau apa namanya, mau kuisnya mau minggu depan atau minggu depannya lagi. Kalau udah beres berarti nanti ya satu minggu nanti mungkin libur kali ya. Jadi dipilih tuh mau liburnya mau kapan, kuisnya mau kapan. Oke, hari ini siapa yang presentasi? Sudah siap? Siap Bu Dokter. Oke, silakan. Oke, dimulai sekarang Bu Dokter. Boleh, silakan kelompok 6. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Sahrazad SPSI MSI serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Putri Andini dan pada kesempatan kali ini saya akan sebagai moderator dalam presentasi kelompok kami. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul definisi, fungsi, dan strategi asesmen pembelajaran. Dalam presentasi ini kami akan membahas seperti yang ada di layar berikut. Kemudian kami akan Miss, memaparkan maaf beberapa. suaranya kecil. Oh, sekarang apakah kecil lagi? Oke, sebentar. Kalau sekarang apakah terdengar? Iya, jelas. Sangat jelas. Sangat Oh, jelas. oke. 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 Tanpa berlama-lama lagi, ya saya persilakan untuk presenter yang pertama, yaitu Miss Esther. Oke, time is yours, Miss Esther. Baik, terima kasih Miss Putri Andini atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Dr. Farah Sarazat SPSI MSI. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang definisi, fungsi, dan strategi asesmen pembelajaran. Baik, eh, sebelum kita membahas fungsi maupun strategi asesmen, yang pertama kita perlu memahami dulu definisi apa yang dimaksud dengan asesmen pembelajaran. Nah, asesmen pembelajaran adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan, mengolah, menafsirkan, dan menggunakan informasi tentang proses serta hasil belajar peserta didik guna mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, perkembangan kemampuan siswa, serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, asesmen ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa nilai ya Bapak Ibu, tetapi juga memperhatikan proses belajar peserta didik, perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, minat, serta kebutuhan belajar mereka. Nah, oleh karena itu, asesmen menjadi bagian penting dalam proses pendidikan karena membantu kita, para guru, memahami sejauh mana pembelajaran berlangsung secara efektif. Lalu berikut adalah definisi asesmen menurut beberapa pakar. Salah satunya adalah Benjamin S. Bloom. Menurut Benjamin S. Bloom, asesmen digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu ada lagi menurut Ralph Tyler menyatakan bahwa asesmen merupakan proses
untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Dari kedua pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa asesmen bukan sekedar memberikan nilai kepada peserta didik, tetapi merupakan alat untuk membantu kita para guru mengetahui perkembangan belajar siswa, sekaligus memperbaiki kualitas pembelajaran. Lalu kita masuk ke jenis-jenis asesmen pembelajaran. Nah, asesmen pembelajaran memiliki berbagai bentuk. Secara umum, asesmen dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama ya Bapak Ibu. Yang pertama berdasarkan fungsi dan waktu pelaksanaan. Yang kedua berdasarkan aspek yang dinilai. Lalu yang ketiga berdasarkan teknik penilaian. Nah, pengelompokan ini penting karena tidak semua tujuan pembelajaran dapat diukur menggunakan jenis asesmen yang sama. Guru harus memilih bentuk asesmen yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai serta karakteristik peserta didik. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu ketiga kelompok asesmen tersebut. Yang pertama berdasarkan fungsi dan waktu pelaksanaannya. Nah, dalam proses asesmen pembelajaran, guru tidak hanya menilai hasil akhir belajar peserta didik, tapi juga perlu memahami kondisi awal perkembangan proses belajar hingga pencapaian akhir siswa. Oleh karena itu, asesmen dibedakan berdasarkan fungsi dan waktu pelaksanaannya agar dapat digunakan secara tepat sesuai kebutuhan pembelajaran. Nah, pembagian ini membantu kita para guru menentukan tujuan penilaian, apakah untuk mengetahui kemampuan awal siswa, apakah untuk membantu perkembangan selama pembelajaran berlangsung, atau mengukur pencapaian hasil belajar pada akhir pembelajaran. Nah, berdasarkan fungsi dan waktu pelaksanaannya, asesmen terdiri atas 3. Ada asesmen diagnostik, lalu ada lagi asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Pada asesmen diagnostik dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, fungsinya untuk mengetahui kemampuan awal, kebutuhan, dan kesulitan peserta didik. Contoh dari asesmen diagnostik adalah pretest, wawancara, atau angket. Lalu ada lagi asesmen formatif, dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Fungsinya untuk memantau perkembangan belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Contoh dari asesmen formatif ada kuis, tugas harian, diskusi, dan juga presentasi. Lalu ada lagi asesmen sumatif, dilaksanakan setelah pembelajaran selesai, di akhir materi, di akhir semester, atau di akhir tahun. Nah, fungsinya untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik secara keseluruhan. Contohnya adalah ujian akhir semester, post-test, atau proyek akhir. Lalu kita masuk ke asesmen berdasarkan aspek yang dinilai. Oke, asesmen berdasarkan aspek yang dinilai tujuannya untuk mengukur perkembangan peserta didik dari berbagai sisi pembelajaran, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oleh karena itu, asesmen ini dibedakan menjadi 3, yaitu asesmen kognitif, asesmen afektif, dan juga asesmen psikomotorik. Pada asesmen kognitif, menilai kemampuan pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Contohnya tes tertulis, pilihan ganda, dan juga esai. Lalu pada asesmen afektif yang dinilai adalah sikap, lalu nilai, minat, dan karakter peserta didik. Contoh yang dapat dilakukan pada asesmen ini adalah observasi sikap, jurnal refleksi, dan penilaian diri. Lalu ada lagi asesmen psikomotorik. Yang dinilai adalah keterampilan atau kemampuan praktik peserta didik. Contohnya adalah praktik, demonstrasi, atau bermain peran. Lalu kita lanjut ke berdasarkan teknik penilaian.
Asesmen pembelajaran berdasarkan teknik penilaian adalah asesmen yang dilakukan dengan berbagai metode atau cara untuk mengumpulkan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Teknik penilaian dipilih sesuai tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan diukur. Di sini ada 4. Yang pertama adalah asesmen autentik. Nah, asesmen autentik menilai kemampuan peserta didik melalui tugas yang mencerminkan situasi nyata. Contohnya ada proyek, praktik, dan juga portofolio. Yang kedua, asesmen portofolio berdasarkan kumpulan hasil karya peserta didik dalam periode tertentu untuk melihat perkembangan belajar. Contohnya ada kumpulan tugas, laporan, dan juga karya tulis. Lalu yang ketiga adalah asesmen diri atau self-assessment, penilaian yang dilakukan peserta didik terhadap kemampuan dan proses belajarnya sendiri. Contohnya lembar refleksi diri. Lalu ada lagi asesmen teman sebaya, peer assessment, penilaian dilakukan antar peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap hasil kerja temannya. Contohnya adalah penilaian presentasi atau diskusi kelompok. Lalu kita masuk ke dalam 3 prinsip asesmen pembelajaran. Yang pertama adalah berkeadilan. Asesmen hasil belajar murid dilakukan sesuai dengan tujuan asesmen secara berkeadilan. Pendidik melakukan asesmen yang tidak bias oleh latar belakang identitas atau kebutuhan khusus murid. Nah, di sini contoh pelaksanaan prinsip asesmen berkeadilan. Yang pertama, asesmen tidak dipengaruhi oleh latar belakang dan identitas apapun. Lalu asesmen untuk murid berkebutuhan khusus memerlukan akomodasi atau penyelarasan dalam bentuk soal atau instrumen, format jawaban, setting, dan lama waktu. Lalu pendidik menentukan kriteria ketercapaian dan menyampaikan pada murid sehingga mereka memahami ekspektasi yang perlu dicapai. Lalu prinsip yang ketiga adalah prinsip objektif. Di sini asesmen didasarkan pada data dan fakta pencapaian murid menggunakan instrumen yang jelas, valid, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu guru dapat memakai berbagai teknik asesmen seperti tes tertulis, observasi, praktik, proyek, dan portofolio. Lalu prinsip yang ketiga adalah edukatif. Asesmen harus memberikan umpan balik yang membangun dan refleksi dan tindak lanjut pembelajaran. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Miss Putri. Oke, baik. Terima kasih, Miss Esther. Yang pertama yaitu adalah assessment formatif. Di dalam assessment formatif ini dibagi menjadi 2, yaitu assessment as learning dan juga assessment for learning. Yaitu untuk mengukur pencapaian belajar untuk mengetahui sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah memberikan umpan balik, yaitu membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam belajar. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar, mendorong siswa untuk terus berkembang melalui target evaluasi, target dan evaluasi yang jelas. Yang keempat, membantu guru mengambil keputusan, yaitu menentukan metode, materi, dan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima yaitu memantau perkembangan siswa, melacak kemajuan kemampuan bahasa dari waktu ke waktu. Yang keenam, yang terakhir yaitu adalah mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa juga. Itu adalah fungsi dari assessment formatif dan juga assessment sumatif. Oke, yang selanjutnya, Miss. Oke, di sini ada beberapa fungsi assessment pembelajaran dalam ELT atau English Language Teaching. Yang pertama ada mengukur pencapaian belajar, yang kedua memberikan umpan balik, yang ketiga meningkatkan motivasi belajar, yang keempat membantu guru mengambil keputusan, yang kelima memantau perkembangan siswa, yang terakhir yang keenam adalah mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oke, kemudian yang selanjutnya. Oke, untuk slide yang ini akan dilanjutkan oleh Miss Astri.
Ya, baik. Terima kasih, Miss. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan strategi asesmen pembelajaran. Jadi, strategi asesmen pembelajaran itu adalah cara yang dirancang guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan, proses, dan hasil belajar peserta didik secara efektif, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Strategi asesmen harus selaras dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan juga materi yang diajarkan. Ya, di sini ada beberapa strategi asesmen pembelajaran. Yang pertama adalah menyesuaikan asesmen dengan tujuan pembelajaran. Jadi, guru perlu menetapkan tujuan yang jelas sebelum melakukan asesmen, seperti mengidentifikasi kemampuan awal siswa, memantau perkembangan belajar, mengukur pencapaian hasil belajar, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Yang kedua yaitu menggunakan beragam teknik asesmen. Agar penilaian lebih komprehensif, guru dapat menggunakan berbagai teknik asesmen seperti tes tertulis, tes lisan, observasi, penugasan, proyek, portofolio, presentasi, dan juga praktik atau unjuk kerja. Yang ketiga, memberikan umpan balik atau feedback. Umpan balik membantu siswa memahami kelebihan dan kekurangan mereka. Karakteristik umpan balik yang baik yaitu ada spesifik, tepat waktu, membangun motivasi, dan berorientasi pada perbaikan. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam asesmen. Peserta didik dapat dilibatkan melalui penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan juga refleksi pembelajaran. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi dalam asesmen. Dalam pembelajaran modern, asesmen dapat dilakukan bisa menggunakan Google Forms, Quizzes, Kahoot, Microsoft Forms, LMS, atau yang lainnya. Keunggulannya yaitu praktis dan efisien, hasil dapat diperoleh dengan cepat, dan juga meningkatkan keterlibatan siswa. Oke, next slide, Miss. Ya, berikutnya yaitu karakteristik strategi pembelajaran yang efektif. Yang pertama yaitu ada valid, dengan cara mengukur kompetensi yang seharusnya diukur. Yang kedua reliable, yaitu memberikan hasil yang konsisten. Lalu objektif, bisa berdasarkan kriteria yang jelas. Yang keempat praktis, yaitu mudah dilaksanakan dan diolah. Dan yang terakhir adalah berkelanjutan, yaitu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, selanjutnya Miss. Nah, dalam ILT, strategi asesmen dapat diterapkan melalui listening test, speaking performance, reading comprehension test, dan writing portfolio yang tujuan utama strategi asesmen ini adalah memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan belajar peserta didik sehingga guru dapat merancang tindak lanjut pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, Miss. Oke, di sini ada beberapa manfaat strategi asesmen pembelajaran. Yang pertama yaitu membantu guru memantau perkembangan peserta didik. Yang kedua, menjadi dasar perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hasil belajar. Oke, selanjutnya, Miss. Ya, baik dari hasil tadi kita dapat mengambil kesimpulan. Asesmen pembelajaran merupakan proses untuk mengukur dan memantau perkembangan serta hasil belajar peserta didik melalui berbagai jenis prinsip dan strategi asesmen yang tepat. Guru dapat memperoleh informasi yang akurat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam ILT. Asesmen berperan penting dalam mendukung pencapaian kompetensi bahasa siswa secara efektif dan berkelanjutan.
Ya, mungkin itu dari saya. Saya akan kembalikan ke moderator, Miss Putri, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Miss Astri. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise your hand. Oke, yang pertama kita memiliki penanya yaitu ada Miss Twini. Oke, Miss Twini. Ya, terima kasih atas presentasinya teman-teman, bagus sekali. Langsung saja pertanyaan saya, jika asesmen formatif bertujuan memperbaiki proses pembelajaran, mengapa dalam praktiknya banyak siswa tetap menganggapnya sebagai alat untuk menghakimi kemampuan mereka? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Miss Twini. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Oke, kemudian yang kedua yaitu ada Miss Atifatur. Silahkan. Oke, Miss, terima kasih. Yang pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan paradoks bahwa asesmen bertujuan meningkatkan motivasi belajar, tetapi seringkali kan justru menimbulkan kecemasan belajar kayak gitu. Oke, baik. Kami tampung juga pertanyaannya. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, Miss Fitri. Iya, baik. Izin bertanya. Pertanyaannya, jika hasil asesmen menunjukkan sebagian besar siswa gagal mencapai tujuan pembelajaran, apa yang seharusnya dievaluasi terlebih dahulu? Kemampuan siswa ataukah kualitas pembelajaran guru? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Kemudian penanya yang terakhir yaitu Miss Sophie. Ya, baik, Miss. Saya izin bertanya terkait dengan materi. Pertanyaannya adalah, apakah self-assessment dan peer assessment dapat dipercaya sebagai sumber data penilaian? Jelaskan secara kritis. Oke, terima kasih Miss Sophie. Oke, baik, kami akan mencoba untuk pertanyaan dari yang pertama dulu. Oke, yang pertama kami memiliki penanya yang pertama yang akan dijawab oleh Miss Esther. Silahkan. Ya, baik, Miss Putri. Atas kesempatannya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Miss Twini. Baik, saya ulang dulu pertanyaannya. Jika asesmen formatif bertujuan memperbaiki proses pembelajaran, mengapa dalam praktiknya banyak siswa tetap menganggapnya sebagai alat untuk menghakimi kemampuan mereka? Seperti itu ya, Miss Twini ya pertanyaannya. Ya, Benar, saya Miss akan Esther. coba. Ya, baik. Saya akan coba menjawab. Sebenarnya meskipun tujuan asesmen formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran, tapi dalam praktiknya itu banyak murid-murid kita menganggapnya sebagai alat untuk menghakimi kemampuan mereka karena salah satu penyebabnya adalah budaya kita, budaya pendidikan yang selama ini lebih berorientasi kepada nilai. Benar ya Bapak Ibu ya, daripada proses belajarnya. Jadi yang dicapai itu harus nilai, nilai, nilai dibandingkan oleh proses belajarnya. Sehingga mengakibatkan siswa terbiasa mengaitkan setiap asesmen dengan penentuan prestasi. Mereka lebih fokus pada angka yang diperoleh daripada umpan balik yang sebenarnya dapat membantu mereka meningkatkan kemampuan. Oleh karena itu, agar asesmen formatif benar-benar berfungsi sesuai tujuannya, guru perlu menjelaskan bahwa asesmen itu merupakan bagian dari proses belajar. Guru juga perlu memberikan umpan balik yang konstruktif dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki hasil belajarnya dan menciptakan suasana kelas yang aman sehingga siswa tidak takut melakukan kesalahan. Dengan demikian, murid-murid kita akan memandang asesmen formatif sebagai sarana untuk berkembang, bukan sebagai alat untuk menghakimi kemampuan mereka. Nah, dengan kata lain, yang perlu diubah bukan hanya jenis asesmennya, tetapi juga cara kita, para guru, mengkomunikasikan tujuan asesmen dan budaya belajar yang dibangun di dalam kelas. Itu saja,
Bagaimana Miss ini? Apakah cukup jelas? Terima kasih. Cukup jelas, Miss Esther. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Sama-sama Miss ini. Oke, terima kasih Miss Esther. Kemudian kita akan berlanjut ke pertanyaan Miss Sophie ya. Oke, Miss Sophie pertanyaan Miss Sophie yang akan dijawab oleh Miss Esther. Silahkan. Baik, terima kasih Miss Putri. Miss Sophie mengenai self-assessment dan peer assessment. Nah, self-assessment dan peer assessment ini dapat menjadi sumber data penilaian yang bermanfaat, tetapi reliabilitasnya perlu dikaji secara kritis. Nah, dari sisi positif, kedua metode ini mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan refleksi, berpikir kritis, dan kesadaran terhadap proses belajar mereka sendiri. Dalam teori konstruktivisme, keterlibatan aktif siswa dalam penilaian dapat meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab belajar. Namun terdapat beberapa keterbatasan pada self-assessment. Siswa mungkin menilai dirinya terlalu tinggi karena overconfidence atau terlalu percaya diri, terlalu overconfidence atau terlalu rendah karena kurang percaya diri. Pada peer assessment, hubungan pertemanan, rasa tidak enak atau konflik pribadi dapat mempengaruhi objektivitas penilaian. Nah, agar hasilnya lebih dapat dipercaya, kita para guru perlu menyediakan rubrik yang jelas, memberikan pelatihan mengenai cara melakukan penilaian yang objektif, serta mengkombinasikan hasil self-assessment dan peer assessment dengan penilaian guru. Dengan demikian, kedua metode tersebut sebaiknya dipandang sebagai pelengkap, bukan pengganti penilaian formal oleh guru. Itu saja yang dapat saya berikan jawabannya, Miss Sophie. Terima kasih. Baik, Miss Esther, terima kasih. Ya, sama-sama Miss Sophie. Oke, terima kasih Miss Esther atas jawabannya. Kemudian kita berlanjut ke penanya yang selanjutnya, yaitu Miss Fitri. Pertanyaan dari Miss Fitri yang akan dijawab oleh Miss Astri. Silahkan Miss Astri. Ya, baik. Terima kasih, Miss. Saya ulangi kembali untuk pertanyaan dari Miss Fitri, yaitu jika hasil asesmen menunjukkan sebagian besar siswa gagal mencapai tujuan pembelajaran, apakah yang seharusnya dievaluasi terlebih dahulu, kemampuan siswa atau kualitas pembelajaran guru? Ya, jadi jika sebagian besar siswa gagal mencapai tujuan pembelajaran, hal pertama yang perlu dievaluasi adalah kualitas pembelajaran dan sistem asesmen yang digunakan oleh guru. Jadi secara logis, apabila hanya beberapa siswa yang gagal, kemungkinan masalah berada pada faktor individual siswa. Namun, jika mayoritas siswa mengalami kegagalan, maka terdapat indikasi bahwa ada aspek dalam proses pembelajaran yang kurang efektif. Jadi, guru perlu meninjau kembali tujuan pembelajaran, metode yang digunakan, media pembelajaran, strategi asesmen, serta kesesuaian materi dengan karakteristik siswa. Dalam psikologi pendidikan, hasil belajar merupakan produk interaksi antara kemampuan siswa dan lingkungan belajar. Jadi, oleh karena itu, kegagalan belajar tidak dapat langsung dikaitkan dengan rendahnya kemampuan siswa. Meskipun demikian, faktor siswa tetap perlu dianalisis, seperti motivasi, kesiapan belajar, dan latar belakang akademik. Namun, sebagai seorang pendidik yang profesional, guru juga seharusnya terlebih dahulu melakukan refleksi terhadap praktik pembelajarannya sebelum menyimpulkan bahwa siswa tidak mampu mencapai target yang ditetapkan. Bagaimana, Miss Fitri? Apakah sudah clear? Clear, Miss. Terima kasih, Miss. Ya, terima kasih. Sama-sama, Miss. Oke, terima kasih Miss Astri. Kemudian kami berlanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Miss Atifatur yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya akan saya ulangi. Bagaimana Anda menjelaskan paradoks bahwa asesmen bertujuan meningkatkan motivasi belajar, tetapi seringkali justru menimbulkan kecemasan belajar? Oke, saya akan coba menjawab. Paradoks ini terjadi karena terdapat perbedaan
antara tujuan ideal assessment dan cara assessment diterapkan dalam praktik. Secara idealnya, assessment bertujuan memberikan umpan balik yang membantu siswa memahami dan perkembangan belajarnya dan memotivasi mereka untuk terus berkembang. Namun, ketika assessment terlalu menekankan nilai, peringkat, atau konsekuensi akademik, siswa cenderung melihatnya sebagai ancaman. Menurut teori motivasi, khususnya Achievement Goal Theory, siswa yang berorientasi pada performa lebih fokus pada bagaimana mereka dinilai oleh orang lain dibandingkan pada proses belajar itu sendiri. Akibatnya, asesmen dapat memunculkan rasa takut gagal, kehilangan kepercayaan diri, dan kecemasan akademik. Selain itu, tekanan dari orang tua, persaingan antar siswa, dan ekspektasi sekolah juga dapat memperbesar kecemasan tersebut. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman secara psikologis dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, menghargai proses belajar, dan tidak hanya berfokus pada hasil akhir. Dengan demikian, asesmen dapat kembali berfungsi sebagai alat pengembangan diri, bukan sumber stres sendiri. Oke, begitu jawaban dari saya, Miss Atifatur. Oke, alright, sama-sama, Miss Atifatur. Oke, sepertinya pertanyaan teman-teman sudah dijawab ya oleh teman-teman kami satu kelompoknya. Mungkin nanti di akhir kata Dokter Sare bisa menambahkan ya. Oke, sebelum itu saya tutup dulu. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasi aktif, pertanyaan, serta sesi diskusinya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dokter Sarah. Demikian rangkaian presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama saya memandu jalannya presentasi ini. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu cepat ya. Ya, secara apa namanya, secara teori, secara apa dalam pembelajarannya kita memang seharusnya seperti ya jawaban-jawaban dari kelompok ya seperti itu. Cuman terkadang gitu kan prakteknya nih gitu kan prakteknya. Nah, Bapak Ibu kan semua nih guru ya, hampir semua guru bahasa Inggris utamanya ya kan. Dalam prakteknya di sekolah masing-masing, di kelas masing-masing itu apakah apa namanya? Terdapat kendala-kendala seperti itu dan Bapak Ibu tuh melakukan hal apa dalam menanggapi hal tersebut gitu. Coba karena kan kalau saya kan maksudnya dosen gitu kan, dosen ya memang ya sedikit saya praktekkan juga di dalam kelas saya gitu kan. Apalagi mungkin di S1 yang masih seperti itu ada kecemasan apa segala macam. Tapi kalau saya melihat dari saya pertama kali ngajar tahun 2013 ini saya membandingkan sendiri ya dari 2013 dengan yang sekarang ini yang 2025 2026 yang terbaru-baru ada banyak perbedaan dalam dalam apa ya pembelajaran atau mungkin apa namanya respon dari si mahasiswanya tersebut gitu kan. Nah, pastinya akan berbeda dengan siswa gitu dan untuk sekolah paling saya cuman hanya memperhatikan anak-anak saya yang sekolah nih. Ya kan dia di sekolah seperti apa, di rumah seperti apa. Kalau misalnya apa ya dan membandingkan diri saya waktu zaman saya sekolah gitu kan seperti apa gitu. Itu sangat berbeda sekali kalau dulu mungkin kalau saya masih zaman sekolah mungkin Bapak Ibu juga ya ya sama pas zaman sekolah masih kalau dibilang ada kecemasan ketakutan dalam pembelajaran atau misalnya nilai apalagi zaman saya masih pakai NEM gitu kan eh benar ada rasa kecemasan tersebut kalau nggak keterima gimana kalau apa saya pengen sekolah di sekolah negeri ini misalnya gitu tapi kalau nggak keterima gimana kecemasannya sampai mungkin ada di zamannya saya ada yang sampai bunuh diri kan karena nggak keterima di sekolah tersebut gitu kan. Nah, makanya sekarang dihapuslah kayak ranking itu dihapus, tidak ada lagi. Tapi nggak tahu karena ada beberapa sekolah juga di Bogor, terutama karena saya juga suka komunikasi sama teman-teman saya gitu yang di sekolah anaknya masih ada di ranking, tapi tidak dituliskan di rapot, hanya pas lagi pengambilan rapot di apa diomongin gitu. Yang terbaik, yang apa peringkat 1, 2, 3 ini gitu masih ada ternyata. Sedangkan kalau di sekolah anak saya tidak ada gitu. Jadi tidak disebutkan. Kemarin juga kayak yang apa yang kelas 6 tes TKA itu ada beberapa sekolah di medsos kan banyak tuh yang
nyantumin di IG sekolahnya gitu kan, dicantumin bahwa di sekolahnya itu yang nilainya tertinggi ini gitu kan, dicantumin fotonya dan namanya gitu kan. Dan di sekolah saya tidak, di sekolah anak saya tidak gitu. eh Kalau alasan dari sekolah anak saya ya supaya anak-anaknya tidak ada rasa kekecewaan karena kan kita tidak hanya melihat dari nilai gitu kan. TKA itu kan hanya 2 hari ya, 2 hari ujian yang materinya itu dari kelas 1 gitu kan, dari keseluruhan gitu, bukan yang memang pas kelas 6 itu dipelajarin saat itu gitu kan. Jadi sepertinya kita tidak 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 etis untuk mereka nih, katanya guru-guru tidak etis untuk menunjukkan bahwa ini yang terbaik, ini yang terkecil misalnya begitu tadi gitu. Jadi supaya motivasi si anak-anak tersebut tidak yang kurang nilainya mungkin supaya tidak kecewa, maksudnya begitu gitu. Padahal mungkin kalau hal itu terjadi di zaman saya gitu kan, masih ada pasti ranking, masih ada name terbesar apa segala macam masih ada gitu kan. Yang masuk sekolah favorit apa yang tidak favorit, kesenjangannya itu masih ada gitu kan. Tapi ternyata bukan zamannya saya itu teman-teman saya itu tidak ada yang apa ya, down atau gimana gitu, tetap berjuang aja gitu ya. Kalau misalnya keterima di situ ya udah, memang tempatnya di situ ya, kita berjuang aja gitu kan. Jadi kayak mentalnya tuh masih kuat gitu, sedangkan mental anak-anak sekarang kayaknya agak melemah gitu kan. Dan saya lihat dari anak saya sendiri ini ya, ini kan anak saya yang gede itu kan kelas 6 mau ke SMP kan kemarin. Saya bilang gimana sih, deg-degan nggak nih, keterima nggak nih di sekolah pilihan pilihan kita gitu kan, kita udah berunding mau di mana gitu. Enggak, biasa aja gitu. Sedangkan yang deg-degan saya sebagai orang tua gitu kan. Yang sibuk-sibuk nanya ke sana kemari itu saya gitu kan. Jadi yang excited malah saya gitu kan. Terus pas udah ada pengumuman kemarin 1 Juli pengumumannya, wih keterima akhirnya kan, di sekolah yang pilihan kita gitu kan. Yang kayaknya yang seneng banget itu kayaknya saya, bukan anak saya gitu. Jadi saya jadi bingung, seneng gak Ci? Saya gituin kan. Seneng dong katanya, tapi kok kayaknya senengan bubu ya. Jadi kayak gitu. Sedangkan dulu zaman saya tuh kayaknya yang happy tuh ya kitanya gitu kan, si anaknya gitu kan. Yang happy-nya ya keterima di sekolah yang saya mau gitu kan. Atau ya ranking berapa gitu, yang seneng tuh kita gitu, bukan bukan orang tua kitanya gitu. Orang tua ya udah, apa anaknya keterima situ ya udah kayaknya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi coba mungkin kita sharing deh di yang terjadi di sekolah Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu seperti apa menanggapi si anak-anaknya, si anak siswa-siswanya tersebut bagaimana gitu. Dan apakah iya benar kayak tadi apa apa yang pertanyaan nomor 2 tadi, paradoks tentang assessment itu kan meningkatkan belajar atau menambah kecemasan, apakah itu benar terjadi sekarang gitu. Karena kalau saya melihat kecemasan anak sekarang kayaknya enggak malah gitu. Malah cek-cek aja dia. Tuh. Coba saya pengen tahu siapa yang mau sharing. Izin Mem, saya sharing Boleh, sedikit. boleh Bu Zahra. Iya, tapi saya kan ngajarnya bukan bahasa Inggris ya Mem. Kebetulan saya ngajarnya di TK. Hmm. Sebenarnya menurut saya juga ada poin mengenai ini kayak penghilangan kayak pengumuman kayak tadi ranking, terus rewardnya itu juga ada sedikit minusnya. Jadi kan kalau anak-anak usia dini kan pasti juga sedang mempelajari kayak membaca ya Mem. Biasanya kita menginfokan nih, misalkan dia sudah bisa naik ke level selanjutnya dari buku yang A1 naik ke level A2 gitu. Biasanya kita sebagai guru kan memberikan info kayak selamat ya kepada Nanda ini karena sudah bisa lanjut ke buku selanjutnya. Tapi ternyata ada di zaman yang era sekarang ini
beberapa orang tua tuh malah mengkritiknya seperti ini. Ngapain sih Bun kayak gitu diinfoin di grup, nanti anak saya ngedown gimana gitu. Sebenarnya kan kita sebagai guru ingin memotivasi ya untuk anak-anak lain agar lebih semangat lagi membacanya biar kayak temennya nih udah bisa lanjut, tapi malah orang tuanya bilang nggak usah Bun kayak gitu gitu, kasihan anak saya. Tapi di luar itu ketika anaknya juga ketinggalan nih progresnya, balik lagi ke gurunya, Tahu. Bun, kok anak saya belum bisa kayak gini, kok temennya udah kayak gini, tapi anak saya belum. Jadi kadang dari posisi guru juga kayak gini, Kesal. ada yang komplain, kayak gitu juga ada yang komplain gitu sih, mem gitu. Dan di luar itu juga mempengaruhi mental ke anaknya juga, benar kan. Jadi kadang dari perspektif ada orang tua yang menganggap kayak hal seperti kalau bisa dibilang kayak anak zaman dulu memang mentalnya lebih kuat gitu ya Mam daripada anak zaman sekarang. Seperti kayak misalkan lagi boomingnya masalah apa namanya bullying, terus habis itu anak orang tua berpikirnya kesenggol dikit itu dibully, berebutan dikit itu dibully seperti itu. Jadi balik lagi gitu. Memang kalau menurut saya sih lebih suka kayak ini loh gitu, apa namanya ditunjukkan biar buat memotivasi tujuannya sih ya mem gitu. Kayak pencapaian-pencapaian anak ada beberapa yang memang bukan maksudnya bikin ngedown anak yang lain, tapi ada juga kayak sebagai apresiasi juga untuk anaknya, kayak ini loh dia udah berusaha gitu, hasilnya seperti ini, yang lainnya ayo lebih semangat lagi biar sama. Walaupun memang pasti kan setiap anak perkembangannya berbeda-beda, seperti itu sih memang paling kalau dari saya gitu. Iya, malah malah untuk untuk apa TK memang lebih rumit lagi nih. Karena kita bukan sebagai guru kita bukan hanya ke anaknya tapi orang tuanya juga gitu kan. Betul, Mem. Karena banyak-banyak terjadi waktu anak saya yang kecil waktu TK itu banyak apa ya yang sebenarnya mungkin kalau dibilang tadi kasihan dong nanti anak saya bla bla bla, padahal anaknya kan gak baca grup ya. Iya nggak Bener sih? juga yang baca kan orang tuanya ya, Mem. Iya kan? Anaknya juga kalau nggak dikasih tahu Anaknya sama juga orang nggak tuanya ngerti juga dia nggak juga. tahu apa-apa kan gitu. Bener. Jadi mental dia sebenarnya terjaga aja sih gitu kalau misalnya orang tuanya tidak. Jadi sebenarnya mungkin bukan mental anak, mental orang tuanya Iya. yang kena gitu kan. Sebenarnya yang khawatir bukan anaknya tapi orang tuanya sepertinya Bener. ya, Mem. Orang tuanya malah yang merasa kok anak saya nggak bisa sih gitu kan. Kok Iya. anak saya nggak dapat terbaik sih misalnya kan Iya, gitu. betul, Mem, seperti itu. Maksudnya si guru kan kenapa bahkan TK TK kenapa menginformasikannya ke si ke si orang tua ya jelas kalau misal menginformasikan ke anaknya kadang-kadang mereka juga tidak tidak paham gitu kan apa yang maksud si gurunya gitu kan. Makanya diinformasikannya ke orang tua. Dan maksudnya di sini adalah orang tua, iya selain kan bukan berarti kita menyekolahkan anak, apalagi TK ya, menyekolahkan anak kita langsung terima beres gitu kan. Kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan apa yang sudah dilakukan di sekolah ya harusnya juga dipraktekkan juga di rumah. Nah, ini kadang-kadang di rumah ya udah di rumah mah semau-maunya aja, mungkin seharian megangnya HP gitu kan. Orang tuanya juga megangnya HP jadi tidak ada tidak ada pembatasan tentang hal itu gitu kan. Nah, sedangkan di rumah di sekolah mungkin kayak misalnya apa namanya? Kedisiplinan apa segala macam itu kan diajarkan. Tapi kalau misalnya di rumah itu tidak tetap aja toh di sekolah aja kan cuma berapa jam sedangkan lebih lamanya kan di rumah gitu kan jadi ya anak ngerasanya malah wah saya malah lebih nyaman di rumah tidak ada aturan tidak ada tugas mungkin gitu kan Betul, semua Mem, gitu. Nanti semua kalau di yang rumah bilangnya kan di sekolah udah belajar gitu. iya. Tapi kadang-kadang orang tua juga lupa bahwa hal itu juga harus dibiasakan di rumah gitu Iya, kan betul, Mem. kayak masalah waktu deh apa saya jadi teringat ya dan itu teman dekatnya anak saya sendiri dan ibunya juga teman dekat saya akhirnya gitu kan waktu mereka si anak saya di TK jadi saya baru-baru ini gitu agak-agak maksudnya jadi memang kalau anak saya itu kan anaknya teh teratur dan kalau misalnya melihat ada hal yang salah dia kayaknya keganggu gitu keganggunya di sini misalnya ada yang buang sampah sembarangan dia
sebel gitu kan, entah awal-awal dia langsung langsung apa namanya iniin sendiri nih ke si anak, ke temennya tersebut, tapi kadang-kadang suka ribut. Akhirnya saya bilang udah, jangan, nggak usah kamu yang ribut, laporin aja ke guru, saya gitu ya, kau bilang aja ke guru udah beres, saya gitu, yang penting kamu udah ngasih tahu udah. Terus kan anak saya karate. Ada si temen deketnya ini gitu. Jadi gerakannya salah terus, sama dia dibenerin. Terus tapi salah terus nih, nggak bener-bener. Akhirnya ditendang lah gitu, ditendang si kakinya gitu kan. Nah, mungkin si anak itu cerita ke ibunya, ibunya tidak terima, ibunya protes ke saya nih gitu kan. Terus tapi anak-anak saya ya dia salah, tapi saya kasih taunya gini, kan Ichen itu bukan senpainya, bukan si pelatihnya gitu kan. Jadi kalau misalnya dia, ya Ichen ngasih tahu silahkan boleh, tapi kalau misalnya dia nggak bisa, nggak usah sampai nendang, nggak usah sampai marah-marah gitu kan. Kan kamu bukan pelatihnya, udah cukup kamu ngasih tahu aja sih gitu ya. Kalau bisa apa nggak bisa si teman kamu itu, ya itu urusannya dia sama si senpainya, nggak usah urusannya sama kamu saya gitu ya. Oke udah. Nah yang panjang gitu kan, si orang tuanya ini tidak terima gitu kan. Aduh, relate banget ini Mama. Kadang anak-anaknya kayak ya udah berlalu aja, ntar orang tuanya yang agak panjang gitu. Ya, anaknya sih udah main lagi. Saya Iya, sempat bilang betul. gini ke orang tuanya, ya udah gini aja, kalau kalau misalnya emang, pokoknya ya saya udah minta maaf, saya udah ngasih tahu, maksudnya baik juga gitu kan, saya ngasih tahu bahwa ya 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 benar juga anak saya ya harusnya kan gerakannya benar misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya emang dia nggak terima, ya udah gini aja, kalau sampai mau, kalau dia mau bilang ke anak kamu untuk tidak main dulu sama anak saya, nggak apa-apa, saya gituin, untuk menghindari hal itu gitu kan. Saya pun bilang ke anak saya bahwa coba, kan beda kelas kan, coba kamu mainnya sama teman kelas kamu aja dulu gitu ya. Biar biar maksudnya biar reda dulu atau biar apa. Tapi enggak sih, selalu pulang sekolah tuh ceritanya ya main bareng lagi gitu kan. Ya ya kalau nggak anak saya nyamperin, anak itu yang nyamperin gitu. Ya dasarnya emang anak-anak kan ya udah lupa ya gitu kan. Happy-happy aja gitu temenan. Nah, orang tuanya nih yang repot gitu. Jadi saya akhirnya gini, eh dan itu satu TK kan. Dari TK aja anak saya tuh pernah, katanya, kata gurunya nih, anak saya pernah nangis. Anak saya jarang nangis ya di sekolah. Pernah nangis kesel karena dia disuruh ngalah terus sama anak ini gitu. Saya bilang, nah kan harusnya tidak bagus juga ya kalau orang lain disuruh ngalah mulu gitu kan. Harusnya juga si anak tersebut bisa mempertahankan apa yang dia mau, yang dia butuhkan atau yang dia apa gitu kan. Harus diajarkan hal itu gitu kan. Kalau misalnya tidak diajarkan itu kan nanti namanya di luar rumah, nggak mungkin orang tuanya 24 jam nungguin kan gitu kan. Ya dia harus bisa bisa apa namanya bawa diri sendiri gitu kan, harus bisa mempertahankan diri sendiri gitu, maksudnya kan saya bilang begitu gitu kan. Ya coba anakmu jangan jangan maksudnya apa-apa ditolongin, jangan apa, udah biarin aja anak-anak urusan anak-anak, biar anak-anak yang menyelesaikan, saya bilang gitu, nggak usah sampai orang tua. Ya oke boleh ngasih tahu, mungkin kalau udah keterlaluan oke ngasih tahu, saya pun iya, sampai dia bilang, dia ngomong ke anaknya teh, iya Mas, pokoknya kalau ada apa-apa cerita ya ke ibu, kamu kan berharga untuk ibu. Dalam hati saya, semua anak itu berharga Iya, bener banget, di Mem. orang, di mata orang Nggak tuanya cuma ya, anak nggak dia anak dia doang. doang gitu kan. Tapi tidak begitu caranya, tidak selalu Betul, harus dilindungi apapun yang dia betul. lakukan gitu kan. Mau dia apa, kita, saya pun tetap marahin anak saya gitu kan, jangan begitu gitu kan. Tapi hal yang dia lakukan sebenarnya benar gitu kan. Iya, betul, Mem. Gitu. Jadi ya saya ngasih tahu aja gitu bahwa nggak seperlunya, nggak sepenuhnya urusan anak-anak itu harus lo yang nyelesain gitu sih. Iya, betul, Mem. Saya Mungkin sebenarnya kadang ya seperti itu, Mem. Mungkin dari ketika dia dari masih usia dini itu masih orang tuanya terlalu mungkin gimana ya, protek. melindungi dalam zona nyaman gitu loh, Mem, Hmm. anaknya. Bisa jadi dengan begitu seiring berjalannya waktu ketika dia di SD, SMP, dia nggak punya apa ya, feeling of awareness gitu loh, Mem. Jadi Iya. kayak nggak apa-apa, nggak usah terlalu ngejar banget masuk sekolah ini, toh nanti dibantuin sama mama, intinya seperti itu. Jadi dia nggak ada punya perasaan kayak
greget Berjuang gitu loh, Mem, sendiri. kayak aku harus kayak gini nih biar nanti bisa kayak gini gitu. Mungkin karena biasa dari kecilnya dia merasa oh nggak apa-apa nanti dibantuin sama orang tua, oh nggak apa-apa nanti juga dibelain, apa nanti difasilitasin gitu. Jadi kadang anak-anak merasa enggak biasa aja gitu. Paling juga nanti kalau nggak Dibantuin. lolos apa-apa ntar dibantuin sama mama, seperti itu sih. Mungkin kadang beberapa apa ya parenting yang sekarang seperti itu sih memang yang saya lihat gitu. Iya, maksudnya saya selain sebagai orang tua si anaknya gitu, Iya. maksudnya dia kan juga tahu saya dosen gitu kan. Iya. Jadi saya tuh ngasih tahu gitu, maksudnya harusnya sih gitu kan, lu juga harus membiasakan si anak kamu itu begini begini begini. Kadang manajemen waktu juga kayak itu kan sering banget, kalau saya perhatiin sering banget telat. Dan saya suka perhatikan si ibunya ini juga sering telat. Dan kata-katanya itu suka gini, ya namanya juga pahlawan kan suka datangnya belakangan. Loh, segituin kan. Dunia ini nggak akan nungguin kamu loh gitu. Segituin, nggak bisa gitu. Malah harusnya ya manajemen waktunya harusnya tepat gitu kan. Ya kalau misalnya waktu masuk jam 7 ya setengah 7 udah berangkat di rumah kalau dekat gitu kan. Ya seenggaknya jam 7 kurang 15 itu sudah berada di sekolah apapun gitu. Nggak hanya itu aja karena banyak juga ternyata yang komplain gitu kan si apa. Terus kalau anaknya lagi sedang mogok gitu, mogok mau sekolah atau apa segala macam, ya udah diikutin nggak masuk gitu. Bahkan pas baru mau masuk waktu kelas 1 itu dia minta sama si gurunya untuk karena kan dia anaknya nggak mau masuk nih kalau si guru wali kelasnya itu nggak ada di depan gerbang gitu kan. Kan namanya baru masuk kan satu kelas 27 orang kan si gurunya juga sedang menghandle itu dong di kelas gitu kan. Dia minta untuk si gurunya itu di depan untuk menyambut anaknya saja gitu kan. Betapa eksklusifnya gitu kan nggak harus begitu orang saya akhirnya melihat berapa kali dia masuk mogok karena mogok nggak mau padahal di depan gerbang gitu mogok nggak mau masuk ke dalam akhirnya digendong sama kepala sekolah gitu dan ibunya merasanya bangga kalau dari kata-katanya ya ya dong anak gua mah sampai digendong sama kepala sekolah keren kan kata dia gitu padahal kalau untuk saya itu memalukan. Itu Kayak, calon-calon yang nanti akan visit psikolog sih, ya kan? bener-bener Yang relate butuh banget nih sih spesial ya. untuk itu. Bener. Kalau saya sih mikirnya malah gitu. Kalau saya jadi orang tua Karena itu malah malu kalau dong. dari ceritanya kasihan anaknya. Betul. Skillsnya banyak yang mungkin nanti akan kurang maksimal kayak gitu karena yaitu kadang kan apa ya orang tua tuh kayak mau melindungi, mau bikin nyaman, tapi kan secara tidak langsung menahan perkembangan anak secara optimal kayak gitu. Malah bagusnya ya udah pokoknya anak biarkan tapi kita melihat kita memantau gitu kan. Kalau misalnya dia udah di luar jalur baru kita iniin gitu kita lurusin lagi gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau dibilang anak saya aktif dan memang suka jahil, kalau di kelas juga suka kelihatannya kalau dia udah beres kata gurunya karena beberapa kali di videoin kok anak saya jalan-jalan mulu gitu kan di nggak di kursinya gitu kan. Saya tanya ke gurunya ternyata si Ican mah udah selesai, Mam, katanya udah selesai ngerjain, makanya akhirnya dia suka kalau nggak bantuin temennya ya gangguin temennya, katanya begitu kata gurunya. Jadi keluhan waktu ngambil rapot itu keluhan anak saya itu hanya nggak bisa diem, tapi dia bisa mengikuti pelajaran gitu. Nilainya alhamdulillah, saya juga kaget. Oh, alhamdulillah ya nilainya itu di atas 90 semua. Padahal dia nggak bisa diem gitu kan. Ternyata nggak bisa diem pun maksudnya guru ngomong tuh dia masuk gitu kan. Nggak bisa diemnya nggak sampai yang hiperaktif sih. Nggak. Cuman ya gitulah mungkin bosenan apa gimana gitu ya. Dia udah selesai mungkin dia ngerjainnya cepat. Udah selesai terus dia entah bantuin temen atau gangguin temen gitu kan. Kayak gitu. Dan mungkin ada juga ya itu yang tadi saya bilang dia selalu pengennya apa kalau ngelihat yang apa yang salah dia gatel gitu untuk ngasih tahu atau untuk bertindak gitu kan akhirnya mungkin kalau anggapan orang awam yang ngelihat nih anak bandel amat sih gitu kan udah mau jalan-jalan mulu terus suka isengin temen misalnya begitu ya tapi kalau saya melihatnya
bukan hal itu gitu. Malah dia kayak apa taat aturan gitu. Jadi ngelihat yang nggak taat aturan dia gatel gitu. Kalau saya melihatnya begitu. Jadi ya paling ya saya ngasih tahu aja yang ngerem udah kalau kalau ini nggak usah kamu yang bertindak nanti yang ada kamu yang berantem gitu kan. Udah cukup kamu ngasih tahu kalau dia nggak bisa kasih tahu guru saya gitu. Biar gurunya aja yang bertindak gitu. Gitu. Itu kalau anak-anak ini ya, kalau anak-anak masih di apa di bawah kelas 2 1 TK gitu kan. Tapi kalau udah yang kelas 4 5 6 apalagi SMP SMA harusnya kan udah apa ya? Udah punya merasa apalagi saya ngerasanya yang kelas 6 anak saya sih harusnya kan dia mau ke SMP harusnya ada kecemasan itu jadi dia maksudnya saya harus ada kecemasan itu supaya dia ada motivasi untuk belajar gitu kan untuk pengen meraih apa yang dia inginkan masuk sekolah tersebut sedangkan sekolah tersebut kan favorit gitu kan berarti kan apa namanya apa persaingan nilainya itu kan kenceng gitu kan enggak sih kalau saya ngelihatnya dia biasa-biasa aja nggak ada kecemasan itu gitu padahal kecemasan itu perlu juga gitu untuk memotivasi kita gitu kan ternyata anak sekarang enggak gitu seperti saya tadi. Sebagian besar gagal. Siapa yang dievaluasi? Oh, ini juga saya tadi teringat apa si siswanya kah atau si gurunya gitu atau pembelajarannya. Kak, gini kalau misalnya satu kelas nilainya jelek semua gitu kan atau mereka gagal semua, berarti yang apa yang harus di apa harus di kita evaluasi itu ya ternyata awalnya pembelajaran dan mungkin cara si gurunya itu gitu kan membelajarin gimana karena ada beberapa apa di sekolah anak saya lagi nih khusus pelajaran PAI gitu banyak nilainya tuh pada rendah semua nggak kelas anak saya doang tapi semuanya gitu kan. Dan kalau yang zaman anak saya ini, saya nggak orang tua nggak sampai dipanggil nih. Tapi waktu yang zaman kakak saya setahun sebelumnya itu sampai orang tua dipanggil, dibilang katanya apa? Apa yang ditanya, maksudnya di rumah ngaji nggak? Apa namanya? Ya maksudnya cara belajarnya dia tentang agama bagaimana gitu. Karena karena kayak padahal ini sekolah negeri tapi pengennya kayak sekolah Islam gitu. Terus kan ekspektasinya si guru mungkin tinggi gitu ya, apa segala macam. Ternyata hasilnya pada enggak, karena mungkin kaget juga karena tadinya pembiasaannya tidak seperti itu, tiba-tiba seperti itu dan ekspektasinya langsung tinggi gitu. Ternyata nilainya tidak tidak sesuai ekspektasinya si guru gitu kan. Nah, dipanggillah para orang tuanya, ditanya apa segala macam. Nah, kalau si kakak saya bilang, ya Pak, kalau misalnya emang Bapak ekspektasinya seperti itu, seenggaknya Bapak di kelas juga mengajarkannya begini, begini, begini. Kan kakak saya juga dosen ya, gitu. Jadi dia ngomonglah secara sistematis seperti itu, gitu kan. Dan mungkin pas tahunnya anak saya, mungkin dia akhirnya, oh ya juga gitu kali ya. Jadi tidak terlalu menuntut hal itu gitu. Alhamdulillah sih nilainya tapi tetap nilainya itu tidak ada yang 90 itu tidak ada gitu. Tetap masih di bawah. Sedangkan waktu yang anak kakak saya itu kalau nggak salah ujiannya aja pada di bawah 60. Itu hampir semua. Yang di atas 60 itu sangat sedikit sekali gitu. Jadi kan ya kesalahannya di mana gitu kan. Akhirnya mungkin udah dikasih tahu seperti itu, akhirnya mungkin si guru tersebut sama kepala sekolahnya mengevaluasi, akhirnya mungkin diturunkanlah si apa ekspektasinya tersebut. Jadi harus seperti apa. Jadi harusnya kan kita punya apa namanya? Goal untuk apa pembelajarannya ini diharapkan si anak untuk dapat apa gitu kan ada tahapannya gitu sedangkan ini mungkin awalnya pengennya ini langsungnya bagus gitu hasilnya padahal kan harusnya bertahap hal itu sedangkan kalau kalau sekolah apa sekolah Islam aja kan emang kita dari masuk sudah dibiasakan gitu kan jadi ya anak tidak kaget gitu kayak misalnya kalau naik kelas udah bisa berapa juz gitu kan. Kalau di sekolah Islam kan seperti itu kan kebanyakan. Nah, kalau di negeri kan enggak, sedangkan ini tuh baru kelas berapa disuruh seperti itu gitu. Jadi ya kaget lah si anak-anak ini gitu.
Dan tadinya disamakan si orang tua, si anak dan si orang tua. Ada orang tua yang bisa ngomong, akhirnya mereka mengevaluasi itu. Jadi kalau misalnya satu sekolah atau satu kelas atau satu sekolahnya nilainya pada tidak bagus, ya mungkin bisa diutamakannya di apa masalah si pembelajaran tersebut dan gurunya itu, gitu. Tapi kalau misalnya hanya beberapa anak, ya berarti kita bisa ya manggil orang tuanya apa segala macam, takutnya si anak mungkin lagi sedang ada masalah atau masalah di rumah yang dia pikirin akhirnya tidak bisa belajar, itu kan kita nggak ada yang tahu kan. Makanya itu harus kita bicarakan gitu ya, dipanggil aja orang tuanya, bukan dipanggil untuk dihukum apa, enggak, maksudnya untuk kita mencari tahu loh ini masalahnya di mana gitu kan, seperti itu. Mungkin ada yang mau sharing lagi di sekolahnya atau di kelasnya? Saya, Bu dosen, Boleh Bu Sofi. saya menanggapi terkait dengan nilai ya, gitu. Kebetulan saya juga termasuk menangani anak-anak TK, saya di Bimba gitu. Dan alhamdulillahnya sudah megang beberapa cabang yang ada di Tangerang. Nah, di sini kalau di Bimba itu memang kami tidak menerapkan nilai gitu. Kami itu kalaupun memang nilai itu kami ngobrol dengan orang tuanya gitu. Nah, kita belajar dari COVID kemarin gitu. Kalau misalkan COVID itu kan kemarin kita kebingungan ya sebagai pendidik mau ngajarin anak ini seperti apa. Mungkin kalau misalkan kayak anak-anak SD dan SMP atau SMA itu bisa melakukan kayak Zoom atau misalkan apa ya PJJ ya, Mm-mm. PJJ gitu. Nah, tapi kalau anak-anak yang di bawah usia 5 tahun kan kami bingung ya, Bu dosen. Begitu. Nah, jadi belajar dari COVID kemarin, kemudian kita juga akhirnya melakukan evaluasi gitu. Jadi anak-anak itu ada yang home visit, ada juga yang kayak video call kayak gitu. Nah, video call kan kalau tanpa perantara susah begitu. Nah, jadi kalau dari setelah COVID itu kami melakukan evaluasi ada namanya program apa namanya revolusi pendidikan. Jadi kalau di Bimba itu kami ada namanya kayak ngobrol dengan orang tua, baik itu diundang atau misalkan melalui video call kurang lebih 1 minggu sekali gitu. 1 minggu sekali, jadi kita ngobrolin perkembangan anak, terus ngobrolin apa sih namanya karakter anaknya, karena nggak banyak orang tua tuh paham karakter anaknya ini seperti apa gitu. Terus nggak semua orang tua juga paham gaya belajar anaknya ini seperti apa gitu. Jadi kayak ngobrol aja 1 minggu sekali, kita undang orang tua A, B, C gitu. Kalaupun memang sama sekali nggak bisa datang ke Bimba, kita video call. Bisa 30 menit atau 15 menit aja. Di situ hanya mengobrol aja gitu. Nah, terus terkait dengan nilai, kalau di Bimba itu kan kita memang menggunakan kayak bintang gitu aja. Jadi bintangnya bisa banyak atau bisa sedikit kayak gitu. Nah, terus terkait dengan nilai, nanti akhir itu, di akhir pembelajaran kan ada level 1, level 2 sampai level 4. Nanti ada namanya evaluasi. Nah, baru evaluasi kita ajak orang tuanya bagaimana perkembangan anaknya bisa naik atau enggak gitu. Kalaupun memang banyak kesalahannya, banyak kesalahan, pasti tidak apa nah kami tidak bisa mentidak naikkan anak. Jadi tetap diulang lagi aja pembelajarannya gitu. Bahasanya itu kayak remedial gitu ya. Mm-mm. Remedial baru kita ulangin lagi, nanti kalaupun memang sudah bisa baru kita naikkan ke level berikutnya gitu. Jadi sampai sekarang program revolusi pendidikan itu masih ada gitu dengan tujuan kami mau mengembalikan fitrah orang tua gitu. Fitrah orang tua sebagai guru pertama, guru utama gitu bagi anak-anak. Karena kalau di Bima kan hanya 1 jam aja. Selebihnya itu kan sama orang tua. Jadi kami mengajarkan bagaimana metode-metode kami kepada orang tua gitu. Bagaimana karakter anaknya ini yang apa namanya gaya belajar yang tepat untuk anaknya ini gitu. Atau misalnya anaknya cerewet kah, berarti kita harus banyak mendengar gitu, harus banyak menanggapi. Anaknya yang pendiam berarti dia itu anak yang sensitif seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan lagi begitu. Nah, nanti di situ timbullah sharing antara guru dan orang tua gitu. Tapi ini tetap dilakukan kan? Kan tadi kan pas COVID tuh. Sampai sekarang kami masih melakukan gitu karena kan kalau di Bimba itu biasanya
ketika anak pulang itu dikasih kayak PR gitu. Nah, di situ orang tuanya harus bisa membantu, harus bisa paham cara penyampaiannya. Jangan sampai apa yang disampaikan dengan di Bimba di rumah beda lagi, karena itu akan menimbulkan pertengkaran dengan anak. Begitu. Hmm. Jadi prosesnya harus tetap sama antara guru dan orang tua. Iya. Cuman memang kalau anak-anak yang sudah SD dan di atas SD pasti memang beda lagi metodenya. Ya pastinya karena kan mereka udah lebih apa tahapannya beda gitu kan. Iya, betul. Hmm. Oke, terima kasih Miss Sofi. Mungkin ada lagi yang mau sharing yang terjadi di kelasnya? Ini Miss Mary nggak ada. Biasanya ada suaranya. Jemur kali, Mem. Ini Bapak Ibu masih pada libur berarti sekolahnya ya? Minggu Senin masuk, Mem, saya. Eh, Senin masuk swasta Iya, bukan? swasta. Hmm. Ini beneran Miss Mary ada apa nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Mem, kayaknya, Mem. Oh, tumben. Nggak ada kabar. Nggak ada kabar, Mem. Berarti ini kan 19 Miss Kabarnya Mary. izin ke Thailand, Bu. Oh gitu, masih liburan aja. Iya, di Thailand. Mau apa tadi lupa saya. Berarti ini absennya ya. Oke nih masih ada yang mau sharing nggak? Udah diskusi belum mau kuisnya sama liburnya itu mau kapan? Kalau untuk pertemuan kan 2 kali lagi, Bu ya. Ya, Artinya kan minggu besok itu kalau diberikan kuis bisa dikerjakan. Kemudian ketika nanti apa namanya UPU UASnya itu yang minggu kedua yang akan datang kan ada soal lagi itu bagaimana itu nanti? kapannya maksudnya? Pas minggu ke-15-nya. Jadwal itu ya kan UAS itu kan sudah dijadwalkan itu ada Heeh, jadwalnya itu. heeh. Nah, kuis itu sama nggak dengan soal yang diberikan di UAS gitu. Nah ini soal kan yang buat ini ya, Prof. Widodo. Mm-mm. Heeh, kita juga nggak dikasih ya paling saya kasih kisi-kisi doang kali ya, gitu. Tapi biasanya minggu terakhir itu ini ya luring ya. Yang luring kalau nggak salah yang UASnya itu Apa yang Pak? UPM ya. UASnya aja yang luring, UAS-nya. Oh, bukannya biasanya pertemuan terakhir, pertemuan Ya, 15 itu kita luring juga. biasanya begitu penyampaian materi terakhir sama diskusi gitu. Mm-mm. Nah itu mau pada masuk apa enggak itu kira-kira? Enaknya di rumah sih, Bu. Kalau misalnya banyaknya yang nggak masuk, berarti kita ini aja, kita liburin. Pertemuan Iya, 15-nya, berarti kita kuisnya itu minggu depan gitu. Mau gitu? boleh Bu gitu Bu. Karena kan kayak pelajaran reading itu sudah tidak ada, nanti tinggal upload saja. Mm. Kemudian pelajaran proposal itu kan sudah mulai ujiannya juga gitu. Jadi ada beberapa yang mata kuliah itu memang tidak ada gitu. Oh, oke. Artinya tidak ada tatap muka gitu. Ya, ya. Oke, kalau Mm-mm. gitu, berarti kita putuskan ya. Kita kuisnya itu minggu depan. Pas pertemuan 15-nya udah nggak ada apa-apa. Nanti absennya saya absen masuk semua aja. Ya, Oke, kalau gitu. oke, oke, siap. Terima Oke. kasih. Oke, nih masih ada yang mau dibahas? Kalau tidak ada, mungkin kita sudahi. Eh, saya izin bertanya, untuk Boleh. UASnya ini tugasnya apakah masih sama yang pernah dulu disampaikan atau bagaimana? Maksudnya apa ya? Saya menyampaikan apa ya? Yang Tangan jawabannya. Apa? Tulis tangan. Ya, biasanya tulis tangan. oh, tulis tangan, Mm-mm. baik.
Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Saya tutupi. Oke, Mem. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih. Nih kelas kelas apa ya ini saya lupa. Kelas XN. XN, oh iya benar kelas XN. Apa selama pembelajaran kita, selama ada kendala saya kemarin gitu kan, kita juga kuliahnya mungkin karena saya pikir presentasinya kan juga cuma 6 kelompok gitu kan, udah kita gabung-gabungin gitu kan. Jadi kemarin lengkap-lengkap nih kita Zoom, kita LMS biar nanti yang bahas kadang-kadang pembahasan kita kan masih pembahasannya itu lagi gitu kan tentang asesmen lagi gitu kan. Jadi udah saya buat gitu ganti-ganti jadi apa minggu ini Zoom, minggu depannya LMS saya buat begitu gitu. Semoga tidak ada yang apa bermasalah tentang hal itu gitu kan. Terima kasih Bapak Ibu sudah setia dalam kelas saya. Semoga bermanfaat ilmunya. Semoga apa yang saya sampaikan, yang kita sharing, bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mau di pembelajaran ini ataupun prakteknya di sekolah atau di kelas masing-masing. Alhamdulillah semuanya. Baik, kalau gitu terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kata-kata atau tindakan saya, karena ini pertemuan terakhir ya jadinya. Kalau gitu terima kasih semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. atas Terima kasih, wawasan. dosen. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya.